Yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua Nubi yang mau jadi Sabi. Bersama gue Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer, dan juga pilot drone. Kali ini kita kedatangan lagi tamu seorang wanita cantik nih guys. Dia profesinya sih katanya videographer. Oke, nanti kita langsung tanya aja lebih lanjut apa sih dia tuh. Oke, kita panggil ya si Mbak Amha. Silakan masuk. Oke, hati-hati kalian ibu. Boleh tes dulu kali ya. Gitu tes ya, kaku. Padahal tadi udah janjian guys, tapi ya namanya grogi gitu ya. Jarang-jarang kan tamunya cewek, baru cowok mulu dari kemarin. Sekarang ada nih, dipanggilnya apa nih Amha? Aku dipanggilnya Amha. Oh, emang dipanggilnya Amha. Itu nama panggilan apa nama asli? Enggak, nama panjang aku Nur Rahma Fadia, cuma aku biasa dipanggilnya Amha kayak gitu. Agak unik sih ya. Dari mana Nur Rahma Fadia? Enggak nyambung, cuma pas aku SMP, jadi kan biasa tuh anak-anak alay kalau bikin Twitter. Kan nama aku Ama dipanggilnya. Cuma kalau nama-nama alay kan biasa ditambahin H atau Z atau apa gitu kan. Jadi aku tambahin HA, tapi biar orang manggilnya Ama tetap. Cuma orang akhirnya tetap manggilnya Amha. Gitu. Oh, harusnya Ama gitu. Iya. Cuma ditambahin itu alay daerah mana sih? Daerah sana deh pokoknya. Di mana sih emang tinggal di mana dulu? Aku sekarang di Limo. Enggak, yang dulu pas jadi alay. Oh, itu pas lagi di Sulawesi sih. Oh, orang Sulawesi. Iya, aku di Sulawesi udah agak lama. Pokoknya pindah-pindah gitu, 2-3 tahun. Jadi nggak pernah masuk sekolah A, keluar sekolah A, pasti keluar sekolah B. Pindah-pindah gitu? Emang bokap apa nyokap? Kerja BUMN gitu deh, pokoknya papa. Jadi orang tua. Harus pindah-pindah gitu jadi ya? menyesuaikan kayak gitu. Tapi lahir di Sulawesi? Enggak, lahir di Semarang. Oke, lahir di Semarang. Itu sampai umur berapa? Itu aku cuma numpang lahir, tapi langsung dipindahin ke Sulawesi. Oke. Di Sulawesinya di Bulukumba. Jadi kalau tahu Sulawesi Selatan, jadi yang pantainya pasirnya putih. Nah, aku tinggalnya di situ dulu pas SD. Terus pindah ke Pinrang masih Sulawesi. Iya, masih. Mamuju, Pinrang, terus Kendari, pokoknya pindah-pindah terus. Oke, gue tahu mana tuh kantornya. Oke, terus abis dari situ kemana? Habis dari sana terus balik lagi ke Semarang karena orang tua harus dipindahin ke Papua. Nah, karena jauh banget. Iya, makanya terus pindah ke Semarang, itu SMP, SMA, terus lanjut ke Bandung. Oke, lanjut ke Bandung itu di Bandung cuma pas awal SMA, pas kelas 2 SMA sampai kuliah. Keterimanya di Bandung juga. Kuliahnya di Bandung. Kuliahnya di Bandung. Oke, sebelum kita ngobrol lagi nih tentang kisah hidup lo, sebenarnya profesi lo apaan sekarang? Mau ngomong videographer tapi kayak berasa enggak apa ya, kayak belum profesional banget. Belum profesional gimana? Kan apa? Videographer? Iya, fokusnya ke sana pokoknya. Tapi bukan yang, kan biasa kalau cewek itu kebanyakan mereka mengambilnya kayak aku suka foto kayak gitu kan. Karena aku suka in frame apa gimana. Cuma aku dari awal tuh emang dari SMA itu emang lebih sukanya dunia video sih, nggak pernah tertarik ke foto kayak gitu. Emang langsung belajarnya video tuh? Emang belajarnya video. Oh, lu nih SMA lulusannya? Karena kan ini tim produksi podcast kita kan nih anak-anak PKL nih, anak-anak SMK, multimedia. Sementara lu cuman anak SMA? Iya, aku dulu SMA. Tapi profesinya jadi videographer? Iya. Apa kuliahnya kali? Kuliahnya marketing. Kuliahnya marketing, oke. Hidup lo keren banget ya, lahir di Sulawesi. Gak ada yang nyambung. Lahir di Semarang. Lahir di Besar di Sulawesi. Buset, banyak banget nih kisah hidupnya. Tapi orang tuanya apa sukunya? Kalau Jawa. Oh, Jawa. Oke. Jawa. Makin aneh lagi ya. Pokoknya lo benar-benar ngerasain Bhinneka Tunggal Ika deh ya. Iya, jadi banyak perbedaan, terus banyak sering adaptasi lah ke banyak orang juga. Jadi gampang apa ya, kalau ketemu orang baru tuh tahu, ngerti, bisa buat adaptasinya aja kayak gitu. Tapi kalau gaya ngomong lo nih sebenarnya kayak orang mana? Gak tahu, banyak orang yang bilang kayak punya bahasa sendiri. Oh,
Iya. Bukan daerah Sulawesi. Bukan Sulawesi, gitu. Sulawesi lebih keras. Jadi lebih keras. ngomongnya lebih cepet juga. Semarang juga bukan kayak gitu. Iya, makanya Ya, Jawa juga bukan. itu ya. Campuran. Oke, Bandung sih nggak ada Iya, Bandung-Bandungnya. makanya nggak ada Bandung-Bandungnya. Oke, jadi tadi lu SMA. SMA tuh udah mulai foto atau video? Aku SMA itu aku belajar video. Awalnya itu aku pakai HP sih, waktu itu langsung ke video soalnya emang pas SMA aku ngelihat kayak film, terus iklan kayak gitu kan kayak keren. Nah, aku pengen daftar ke dunia perfilman atau multimedia kayak gitu. Iya, kuliahnya. Jadi kayak pengen coba. Cuma karena emang pengen belajar banget sebelum kuliah, jadi aku coba mau ngulik pas SMA. Nah, pas SMA coba-coba pakai HP dulu. Waktu itu kan yang HP bisa buat video cuma iPhone ya. Sedangkan waktu itu aku nggak punya HP iPhone. Jadi aku coba jualan sana sini, kayak jualan topi, jualan rambut palsu. Serius? Iya. Jualan rambut palsu, jualan wig? Iya, kayak wig kayak gitu-gitu. Dapat dari mana? Aku ngambil dari supplier ke orang lah kayak gitu. Sampai nyari gitu. Gue kira orang tua lo yang enggak, ada usaha salon enggak ada. Jadi kayak ya udah aku coba bisnis sendiri, terus akhirnya aku SMA. online shop. Iya, aku online bisnis shop. sendiri. Oke, tuh Tapi anak itu PKL tuh. Dengerin tuh SMA bisnis sendiri. Tapi itu aku nggak ngomong ke teman-teman kelas aku karena waktu itu zaman itu kayak kalau jualan online shop itu kayak malu kali ya. Jadi Emang tahun berapa sih itu? waktu lupa deh 2014, Oh, 15. 2014. Oke, internet udah cepet ya. Iya, pokoknya aku jualan lewat Instagram kayak gitu yang zaman-zaman kalau mau jualan tuh harus komen ke orang lain gitu loh. Kayak, "Hai Kak, aku jualan topi," kayak gitu-gitu. Terus akhirnya aku jualan, berhasil beli iPhone. iPhone yang pertama tuh iPhone 5. Di situ udah bisa pakai iMovie di situ. Jadi aku kayak belajar pakai HP, tapi belajarnya tuh bukan yang sinematik kayak orang-orang gitu yang keren-keren. Aku malah fokusku itu ke videographer yang kayak Chandra Liau. Jadi yang emang ada komedinya kayak gitu. Terus sketsa-sketsa kayak gitu ya. sketsa-sketsa. Jadi aku bikin videonya tuh kayak sketsa-sketsa anak SMA gitulah kayak gitu. Tapi aku nggak gabung ke ekskul sinematografi. Waktu itu nggak tahu kenapa nggak gabung. Kayaknya emang dari aku tertariknya tuh pas tingkat 2. Jadi emang telat aja buat daftar. Jadi aku belajar sendiri aja deh kayak gitu. Padahal di sekolah ada. Padahal di sekolah ada. Jadi dan emang komunitasnya juga keren dan besar. Cuma aku kayak karena telat daftar ya udah belajar sendiri. Jadi aku aku belajar sendiri, terus teman-temannya itu anak-anak kelas juga kayak gitu yang aku suruh jadi in-frame. Iya, buat in-frame. Terus kayak belajar pakai iPhone 5 terus ngedit-ngedit kayak gitu. Nah, aku akhirnya tahu Agung Hapsah juga. Nah, dari situ aku belajar ternyata video itu bisa jadi sinematik juga Referensinya udah kayak emang gitu. keren-keren semua ya. Kayak gitu. Ini ya mindsetnya pengen keren kayak mereka gitu. Tahu Agung Hapsah, Chandra Liu, zaman-zaman itu mah lagi rajin-rajinnya mereka tuh ya. YouTube kan waktu itu. Jadi aku masukin videonya juga ke YouTube kayak gitu-gitu. Oh, Jadi juga aku ada channel. Iya, tapi itu udah lama banget. Jadi waktu itu anak sekolahku jadi pada tahu, Amha bisa video kayak Pakai gitu. HP aja tuh. Iya, pakai HP aja. Itu gimana? Masih landscape gini apa udah potret-potret? Gini sih waktu Masih itu. landscape ya? Iya, terus pakai tongsisan tuh. Oh, waktu iya. zaman itu ya kan yang kayak tongsis. Terus ngeditnya di iMovie. Ngeditnya di HP juga. Ngeditnya di HP juga. Itu keren sampai aku pindah ke Bandung juga, SMA di Bandung aku masih ngedit di HP sih kalau ada tugas-tugas sejarah kayak gitu-gitu. Enggak, gue jadi bingung nih. Pindah ke Bandung berarti itu kelas 1? Kelas 2. Enggak, yang sebelum di pindahnya. Semarang. Oh, itu Iya, jadi kelas belajarnya di 1. Semarang. Belajarnya di Semarang. Oh, jadi lo jualan wig itu Semarang? Iya, tapi masih lanjut di Bandung. Ternyata aku lihat ada Tapi bisnis sampai lain. bisa beli iPhone. Iya. Di Semarang lo padahal. Iya. Maaf ya, gue bukannya apa-apa, cuman kan itu Semarang gitu. Berarti lakunya banyak banget dong kalau sampai bisa beli iPhone. Enggak banyak. Cuma emang aku jualan terus tuh dalam jangka lama ditabung-tabung aja, terus nggak dibelanjain iPhone saat apa. itu harga berapa? Itu berapa ya? 3 juta, 4 juta sih. Oh, Masih segitu. Oh, masih segituan ya. Gue kira iPhone Enggak. saat itu yang belasan Wah, gitu. enggak. Oh, 3 jutaan. Oh, udah iPhone harga 3 jutaan ya. 3 Oke. jutaan, 4 jutaan. Tapi itu udah kayak wah keren banget. Waktu itu juga belum ada ATM, jadi kalau aku pembayaran pakai pulsa sih. Oh iya, lu punya KTP ya? Jadi kayak ya udah pakai pulsa aja.
belajar pakai HP, berarti kelas 2 pun juga ngelanjutin lagi tuh? Iya, masih ngelanjutin kalau ada tugas-tugas sejarah, tugas-tugas bikin film kayak gitu pakai HP semua sih shootnya. Lah maksudnya tugas sejarah pakai HP, emang gimana tugasnya? Iya, kalau waktu itu kan emang nggak punya kamera sama sekali kan, jadi ya udah buat nge-shoot. Kalau ada tugas-tugas kayak bikin film tentang sejarah kayak gitu, ya udah pakainya Mata HP. pelajaran apaan? Sejarah. Wah keren banget ya. Iya kan bikin video zaman SMA apa sih? SMA 8 Bandung. Oh negeri. Iya negeri. Tapi ada tugas sejarah bikin film tentang sejarah iya, gitu. kayak gitu tentang apa, tentang Soekarno. Gue baru tahu tuh, gue zaman gue SMA mah nggak ada bikin film gitu. Zaman lu ada? Iya ada yang kayak gitu. Jadi emang Bukan ide lu kali? Nggak ada, nggak mau Tapi juga. emang dari gurunya yang minta Iya, kalian gurunya. bikin film tentang sejarah. Iya Ih, kayak menarik gitu. banget. Jadi Itu emang gimana? itu pas di Bandung. Jadi karena aku anak baru juga di sana, terus Iya, ternyata baru udah masuk bisa video, jadinya diandalin juga sama anak anak kelas kayak gitu waktu itu. Jadi akhirnya makin lama makin suka sama dunia video, makin kesini kok makin suka ya. Jadi akhirnya mau daftar kuliahnya juga mau ke sana tujuannya kayak gitu. Ini apa tadi masih yang sejarah itu bikin filmnya apaan? Tentang Soekarno gitu, apa ya kayak aku yang videografer aja udah lupa gitu. Saking banyak proyeknya ya. Udah lupa waktu itu. Pokoknya tentang ya Soekarno gitu deh ya. Pemerannya teman-teman. Iya, teman-teman Lokasi? kelas. Lokasi di daerah kayak perumahan teman-teman juga. Jadi bukan yang benar-benar sampai set pakai lighting gitu-gitu, enggak, cuma pakai simple aja. Yang penting mereka pakai baju kayak Soekarno pada pakai baju apa sih? Ya udah pakai koko pakai atau tripod atau pegang tangan? Iya, tangan aja. Pegang kayak tangan. Gitu. Lo emang udah handheld gitu ya? Iya, Emang iPhone 5 udah ada stabilizer apa belum? Gak ada sih. Ya cuek-cuek aja deh tuh ya? Iya, karena ya udah diem aja kayak gini. Nggak yang sampai gerak-gerak nggak gitu. sampai gerak-gerak gitu. Oke. Kayak bikin-bikin kayak gituan. Masih ada nggak videonya? Nggak ada. Oh, nggak udah tahu nggak sih, ada. ada di Disimpan temen, di mana? iya. Oh, Tapi itu nggak belum diupload, di-upload gitu? nggak diupload sama sayang sekali. Karena yang banget, edit itu bukan keren. aku, kayak gitu. Ada oke. lagi orang lain yang editnya. Terus Aku cuma abis itu pas kelas 3 masih tetap tuh? Mas kelas 3 akhirnya mulai beralih pengen kayak daftar ITB yang IPA-IPAan, tapi lama-lama kok susah ya belajar IPA itu kayak gitu. Oh, lo kelas 2 udah IPA? Jurusannya IPA, terus karena susah ya udah aku mau daftar beneran deh yang perfilman. Jadi aku coba daftar dulu undangan itu FSRD ITB, jadi itu emang buat kesenian gitu. Nanti bisa belajar lukis, belajar desain yang emang pengen desain-desain gitu. Jadi Terus Fakultas Seni Rupa dan Desain ya kayak oke. gitu. Cuma undangan nggak keterima, terus akhirnya ya udah tes tulis untuk daftar perfilman, jurnalistik kayak gitu-gitu. Di Unpad kan ada jurnalis tuh, jadi aku daftar ke sana juga. Cuma nggak ada yang keterima juga. Akhirnya tes itu iya nggak tes. keterima. Akhirnya daftar Polban itu di Bandung, Politeknik Negeri Bandung. Di sana tuh nggak ada yang jurusan seni. Akhirnya ya udah yang mana aja deh yang penting bisa keterima, nyoba marketing. Alhamdulillah keterima kayak gitu. Di Polban? Iya, di Polban. Politeknik Bandung? Itu Negeri, tapi emang nggak ada buat kesenian gitu ya sih. Jadi kayak non teknik dan teknik aja kayak gitu. Jadi mimpi lo agak dikesampingkan dulu. Iya. Yang penting kuliah gitu ya. Yang penting kuliah deh biar nggak malu. Biar kayak orang tua tahu anaknya kuliah kayak gitu di sana. Gitu. Terus pas kuliah, berarti pas SMA mah lo nggak ada PKL kayak mereka ini ya? Iya nggak ada sih. Jadi emang kayak anak SMA pada umumnya aja, terus kuliah juga ya udah kayak anak kuliahan pada umumnya aja kayak gitu. Cuman kan tadi lu bilang nggak ikut ekskul, cuman selain bikin tugas lu bikin video nggak iseng-iseng gitu? Iya suka. Nah waktu masuk kuliah itu kan jurusan aku marketing. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama video. Cuma waktu itu poinnya itu pada saat tiba-tiba ada pelajaran agama gitu, jadi disuruh bikin video, nanti dilombain sekampus dan ternyata di situ aku menang. Nah di situ juga aku mulai belajar ternyata kalau ngedit itu bisa pakai laptop, terus bisa pakai kamera. Iya kayak gitu. Jadi aku nyoba pakai kamera itu pas baru kuliah awal, itu juga minjem punya keluarga. Laptop juga kayak ya udah laptop buat kuliah, aku coba buat ngedit ternyata bisa. Terus mampu tuh. Iya dari sana akhirnya nyoba bikin berbagai video sih dari sana kayak gitu. Video iseng sama teman-teman kampus. Iya
lebih ke sinematik aja kalau seandainya mereka ada acara-acara gathering kayak gitu. Inisiatif aja gitu. Jadi kalau ada mereka jadi kalau ada mereka kayak apa kegiatan-kegiatan gathering kayak liburan kemana tapi cuma bentar, nah aku bawa aja kamera terus aku edit pulangnya kayak gitu. Cuma waktu itu kan sekarang kita mikirnya kayak ih niat banget, tapi waktu itu kayak mikirnya biar bisa diapresiasi sama orang kayak gitu, karena pada saat itu di kampus itu kan gak ada yang jurusan seni sama sekali. Jadi orang yang bisa bikin video itu kayak gak ada. Ketika aku upload ke Instagram, orang-orang pada tahu, jadi kayak orang pada ih keren kayak gitu. Jadi kayak orang-orang juga udah pada tahu akhirnya dari sana. Itu masih handheld? Iya. Kamera apa, masih inget nggak? Itu kamera Canon sih, waktu itu 600D. Oh masih 600D. Iya. Itu layar udah ini belum sih? Yang flip gitu. Udah flip ya? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Lensa, nah itu aku pakai lensa fix karena 50. Iya, karena kebetulan adik aku di SMA itu terjun ekskul, makanya aku nyoba pinjam lensanya dia kayak gitu karena bisa ngeblur-blur gitu kan. Zaman itu kan aku belum ngerti, jadi kayak pas lihat ngeblur ih keren banget kayak gitu, aku pinjam lensanya kayak gitu. Ya udah pakai lensa itu. Jadi orang-orang juga yang di kampus aku yang nggak ngerti tentang video ngelihat yang blur-blur tuh pada kayak pas aku upload ke Instagram kayak ih keren banget kayak gitu. Sampai ini enggak sampai ngedirect apa ngambil candid aja? Enggak, candid aja. Soalnya enggak waktu itu emang belum berani buat direct atau apa sih. Jadi emang candid aja waktu itu, gathering biasa dari sana. Jadi emang belajar sendiri aja, otodidak. Itu juga kayak karena hobi aja sih waktu itu di kuliah. Ada masih gampang nggak scroll ya? Ada sih, ada. Oke. Nanti deh. Seru juga anak itu langsung candidnya tuh polos-polos apa udah foreground gitu? Enggak sih, polos-polos biasa aja ya. sih. Jadi misalnya dia di situ kita candidatin. Iya. Jadi kayak ya udah biasa aja. Cuma karena belajar dari sana akhirnya karena di kuliah itu ada organisasi segala macam, nyoba daftar gitu ya? Organisasi lebih ke himpunan sih. Oh, himpunan. Iya, di himpunan kan ada yang kayak Kominfo, ada yang nah aku daftar bagian Kominfonya karena ngerasa kayak aku bisa nih video, jadi aku mau daftar ke sana. Berlanjut lagi deh tuh ya kesukaannya. Awalnya niatnya mau belajar tuh masuk sana, ternyata bukan belajar, ternyata langsung harus diterapin kayak gitu, jadi langsung diandalkan. Langsung diandelin gitu ya? Kayak gitu, karena udah tahu bisa video, udah kamu handle video-video terus itu aja. Dikasih kamera atau gimana? Enggak, punya yang pribadi aja. Jadi kayak pribadi aja, punya keluarga, tapi punya keluarga yang waktu itu nggak dipakai sama keluarga, terus ya udah kayak hak milik sendiri. Sampai lulus tuh pakai 600D aja. Pakai 600D sampai lulus kuliah. Iya. Tepat waktu tuh. Tepat waktu. Karena kalau di Politeknik itu kalau nggak lulus DO. Kalau nggak lulus DO. Kalau nggak jadi nggak ada tuh yang sampai kalau universitas kan 7 tahun, 6 tahun nggak ada kalau Politeknik. Itu 3 apa 4 sih? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Karena aku D3. Oh, D3 ya. Marketing di sana. Ada ini nggak apa istilahnya? Kalau gue dulu kan KKN. Nah, kalau D3 apa? Ada nggak? Oh, kalau di aku nggak ada sih KKN gitu. Cuma biasanya anak-anak himpunan bikin sendiri buat bantu desa-desa gitu. Itu lo kayak bikin tinggal video di juga? Aku nggak ikut, tapi kalau yang KKN kayak gitu, jadi itu urusan yang lain aja kayak gitu. Jadi aku handle-nya yang bagian aku diterjunin aja sama atasan waktu itu. Yang di himpunan itu ya? Iya, yang di himpunan. Terus kalau tugas akhirnya berhubungan sama kamera atau? Kalau tugas akhirnya kebetulan kan aku jurusannya marketing. Karena aku jurusannya marketing, jadi aku ngerasa itu tuh aku emang dijodohin buat kesana. Walaupun aku ditolak di berbagai tempat kayak jurnalis, perfilman, segala macam aku udah ditolak, aku ngerasa di Polban itu aku emang dijodohin kesana. Soalnya kalau aku di Unpad, di orang-orang yang udah bisa video, udah bisa multimedia segala macam, aku bakal tenggelam sendiri karena ada orang-orang yang lebih hebat kan daripada aku. Sedangkan di Polban itu yang bisa video cuma aku. Sedikit deh. Iya, cuma sedikit. Jadi waktu itu di kampus juga cuma aku yang bisa video dan orang-orang di organisasi tuh akhirnya ngandelin aku sampai di luar
organisasi kayak BEM, terus kayak petinggi kampus, dosen-dosen, kayak gitu-gitu. Iya. Sampai segitunya? Iya, karena yang bisa video itu bener-bener nggak ada bikin di kampus apa, itu. BEM dosen? Kayak seandainya ada event, nah seandainya harus bikin video rekapan event 3 hari ospek kayak gitu-gitu. Iya, jadi aku sampai gabung. Pakai kamera sendiri tuh? Iya, kamera sendiri. Terus enak kayak banget tuh kampus. terus kayak seandainya biasa di BEM kan ada ospek-ospek gitu. Nah, aku satu-satunya orang yang bukan anak BEM di sana. Terus akhirnya aku tugas dokumentasi. Iya, akhirnya aku diajakin buat masuk ke tim mereka. Nah, aku satu-satunya bukan anak BEM. Gila, soalnya emang jarang di sana. Di sana kan kebanyakan teknik apa. Jadi emang nggak ada yang bisa bikin video. Jadi emang bener-bener siapa nih bisa bikin video, tarik-tarik dari orang luar BEM kayak gitu. Akhirnya dari sana mulailah makin suka video, akhirnya TA-nya juga tentang video. Terus di marketing juga itu aku nggak cuma orang kan kalau mikir marketing tuh lebih ke sales, terus kayak ya udah jual beli kayak gitu-gitu kan. Sedangkan menurut aku di marketing itu ada banyak hal yang bisa dipelajari, nggak cuma tentang jual beli aja, nggak sesimpel aku jual terus ada yang beli kayak gitu, tapi kita juga mikirin strateginya, terus kita mikirin branding dari brandnya ini gimana. Nah di sana juga aku nyoba belajar untuk tentang personal branding kayak gitu. Jadi belajar di situ ya. Iya, jadi terus aku juga belajar karena aku sekarang videographer dan aku jualan jasa. Di kampus aku juga mempelajari tentang jual jasa itu kita nggak cuma sekedar kayak jual barang, ngasih barang ke orang aja, tapi jual jasa itu adalah kita jual service. Jadi kita harus ngasih service yang benar-benar terbaik lah ke orang. Karena kalau barang itu kan kalau kita ngasih barang nih, terus barangnya rusak, kita bisa ganti kan. Sepatunya lobang atau gimana, ya udah ganti, orang customernya bakal senang gitu karena diganti. Tapi kalau service itu kita ngasih jasa kita, ternyata jasa kita itu nggak enak ke mereka, walaupun kita ganti tetap bakal ngena kayak gitu, tetap bakal nggak enak ke mereka. Iya, jadi di marketing itu aku banyak belajar banyak hal sih, dan itu bisa membantu aku sampai sekarang. Terus akhirnya TA aku juga tentang video, karena emang di marketing itu juga kan belajar tentang tentang ada sangkut pautnya lah juga dengan video iklan kayak gitu-gitu. Masih ingat nggak? Aku waktu itu tentang pariwisata wisata ulat kayak gitu. Wisata ulat. Ulat yang ulat putih itu yang buat dijadiin baju. Oh iya, larva itu apa? Sutra, ulat sutra. Iya, ulat sutra. Nah, aku aku bikin video tentang wisata mereka sih waktu itu. Terus aku bikinin jadi TA. Jadi kalau TA kan biasa tentang penelitian. Nah, aku ambilnya tentang project. Waktu itu project, terus aku ambil tentang wisata ulat sutra, jadi aku bikinin video untuk mempromosikan wisata mereka. Jadi nge-shoot ulet-ulet tuh? Iya, terus aku nge-shoot orang-orang, terus alurnya kayak gitu. Dari situ juga aku mulai belajar sih, ternyata kalau bikin video itu harus ada storyboard. Terus bikin yang kotak-kotak gambar itu, bikin storyline ceritanya. Nah dari situ aku juga belajar ternyata kalau bikin video itu nggak cuma langsung shoot candid aja kayak gitu, tapi emang harus ada ceritanya juga, karena yang kita jual itu kan video iklan dan orang tuh harus nangkep intinya tuh apa kayak gitu. Jadi akhirnya aku belajar dari situ. Pertama kali sih aku nyoba buat storyboard, storyline kayak gitu. Jadi mulai belajarnya justru buat tugas akhir kuliah itu ya. Dan itu juga dosen-dosen aku juga nggak ada yang ngajarin kayak harus bikin storyboard, storyline. Aku nyoba-nyoba cari aja kayak dari jurnal-jurnal terdahulu. Kalau bikin video tuh orang-orang biasa pun juga dari jurnal. Iya, kayak gitu. Bukan jadi dari YouTube gitu-gitu. Enggak. Soalnya kalau penelitian kayak gitu kan harus dari jurnal referensinya. Jadi aku emang nyari terus wawancara sama berbagai orang yang udah bisa bikin video. Ternyata emang kalau bikin video, lu malah jadi risetnya tentang video dong ya? Iya, tentang video. Campur jadi riset campur. video sama riset yang tentang ulat tadi itu ya? Soalnya kalau project itu emang harus kita yang bikin sendiri. Jadi emang harus tahu juga pembuatannya itu gimana sih caranya. Jadi nggak cuma direct aja, tapi emang harus terjun juga ke sana. Jadi dari situ juga aku belajar tentang ini. Oke, terus dari yang tugas akhir itu pas pengujian gimana? Aman? Aman sih, soalnya dosen-dosen aku juga pada suka, dan karena emang kayak nggak expect aja ada siswanya bisa bikin video kayak gitu. Iya, karena anak marketing kok videonya bagus gitu ya? Iya, pada kayak gitu. Jadi kayak sampai
ini nih dimasukin ke pemerintah atau apa, didaftarin ke apa gitu, biar jadi hak cipta, digitu-gituin karena udah kelihatannya kayak kok kayak profesional kayak gitu. Sampai segitunya tuh. Karena kalau teman-teman yang lain biasanya kalau project itu biasanya minta tolong ke pihak ketiga buat dibikinkan kayak gitu. Kalau aku terjun sendiri dan aku buat sendiri semuanya. Itu ada timnya nggak waktu itu? Nggak ada sih, karena emang kalau tugas Bener-bener akhir kan sendiri? Iya. Sampai nggak ada yang bawain tripod gitu? Nggak ada. Cuma waktu itu aku emang handheld terus, jadi nggak ada alat-alat macam-macam. Jadi cuma 600D, lensa gocap deh tuh. Iya, udah itu aja. Oke. Cuma pakai itu aja, jadi semuanya. Lighting pun juga nggak ada. Nggak ada, karena nggak belajar, nggak ada clip on, nggak ada lighting kayak gitu-gitu. Jadi karena emang kan otodidak dan aku juga nggak ngerti kan tentang hal-hal lighting, terus mic, clip on kayak gitu-gitu. Jadi semuanya pakai. Udah ya settingan kamera, Iya. tapi triangle exposure udah ngerti itu? Nggak ngerti. Tapi bisa dibilang bagus loh. Itu gimana caranya? Nggak tahu apa. Jadi ya, lu feeling. apa auto? Settingan kamera? Enggak. Manual? Manual. Yang aku tahu cuma gini, kalau gelap cerah ya udah ubah aja ISO gitu. Ya gitu. Sesimpel itu deh ya? Iya, yang aku pokoknya tahu waktu ISO itu, aja deh naik turun iya, itu ya? itu kuliah aku cuma taunya kayak gitu. Jadi aku ngertinya cuma ya udah ubah aja ISO gitu. Ya. Jadi aku nggak ngerti Menarik. tentang triangle terus lighting kayak gitu-gitu, nggak ngerti. Tapi dosen waktu itu untung alhamdulillah ngelihatnya kayak aman-aman aja, ini bagus nih, bagus kayak gitu. Jadi dapetnya bagus. Ini apa juga. dulu banyak indoor apa outdoor tuh syutingnya? Outdoor untungnya. Oh, kebetulan outdoor Iya, ya. outdoor. Jadi kamera juga ini. Iya, jadi kamera juga oke lah kayak gitu. Walaupun kalau ada noise dikit juga ya udah deh kayak gitu. Karena nggak ngerti Nggak kan ngerti waktu juga itu, ya. iya. Oke, terus abis lulus kuliah itu apa tuh? Langsung Aku belajar apa? karena kebetulan di kampus itu aktif organisasi sana sini, terus pihak kampus juga udah mulai pada kenal, dosen pada kenal, akhirnya kakak-kakak tingkat aku udah mulai jadi pada alumni kerja di kantor masing-masing. Nah dari sana pas tingkat akhir aku mulai dipanggil, kayak Amha di kantor aku ada acara gathering nih, nginep di sini. Mau nggak kamu videoin, nanti fee-nya segini. Oh iya mau. Jadi aku ngevideoin mereka, nanti bikin video 1 menit, 3 menit. Jadi yang awalnya cuma kayak acara-acara gathering company alumni aku aja, kayak gitu aku nge-shoot terus. Pertama kali aku wedding juga pas aku tingkat akhir itu juga karena kenalan kayak gitu. Udah wedding pas tingkat akhir. Iya, tapi itu waktu itu masih awal banget, jadi videonya ya masih ala kadarnya lah. Itu masih 600D? Itu udah 750, jadi aku nabung-nabung. Iya. Nikon apa Canon? Canon. Oh masih Canon, Iya. 750. 750 apa 720 deh, udah lupa pokoknya. Tapi masih Canon waktu itu karena ngertinya cuma Canon ya. kan waktu zaman itu. Oke, tadi lu bilang udah ditawarin fee tuh. Jadi itu Iya. fee pertama kali atau? Iya, pas tingkat akhir, tingkat 2 tingkat akhir lah kayak gitu. Oh, sama dosen itu? Sama dosen, terus kalau ada kegiatan dosen iya, terus kadang kalau sama alumni kegiatan gathering kantor mereka aku Berapa ikutan. tuh dulu waktu itu dibayarnya? Nah kalau kalau Enggak, pas ini seandainya gathering. berapa ya waktu itu nginep 2 hari, nginep 2 hari, ikut dari awal subuh terus pulang, bikin video 3 menit 1 menit berapa ya? Ratusan ribu deh pokoknya. Oh, cuman ratusan ribu. Iya, kayak gitu pokoknya. Tapi waktu itu karena anak kuliahan jadi kayak ih gila, keren banget nih, lumayan nih. Iya, jadi waktu itu fee-nya 500 600 deh sekitaran pokoknya. itu deh ya. Iya, itu udah 2 hari full. Oh, 2 hari nge-shoot full. mereka. Kayak gitu. Oke. Udah menurut kita sih anak kuliahan kayak bisa nih buat hidup nih buat kayak hidup gitu ya, kan. lumayan tuh buat Iya. makan sebulan Buat gitu ya. makan sebulan. Weddingan juga weddingan street gitu. Jadi Weddingan street. street wedding. Gimana tuh maksudnya street Yang wedding? di gang-gang. Oh, di gang. Oke, istilah yang sangat sopan ya. Iya, kita nyebutnya Keren. street wedding gitu kan. Bukan wedding kampung gitu. Nah, itu kan gak enak tuh. Bener juga, bener. Jadi kita Istilah nyebutnya baru nih. street wedding gitu. Oke guys, jadi nggak ada lagi wedding kampung tapi street wedding. Iya. Jadi kita nyebutnya street wedding. Waktu itu fee-nya 500-400 deh. Kayak Ngasih gitu. apaan aja? Apa? Ngasih apa ke klien? 10 menit. Oh, 10 menit. Iya, 10 Oke. menit, 3 menit, 1 menit. Oh, udah ada 1 menit tuh saat itu Iya. ya. Tahun berapa sih itu waktu itu? Itu 2017. Oh, 2017. Oke. 10 menit,
Terus yang kayak kamera didiemin aja, biarin kayak gitu kan. Oh, udah pakai tripod tuh. Iya. Oke. Tapi nggak pakai clip on gitu-gitu karena nggak ngerti. Iya. Nggak pakai Zoom? apa? Zoom nggak ngerti. Oh, jadi suara udah berasal kamera aja. Iya. Tuh? Oh. Street wedding loh. Oke. Masih kuat tuh di roll panjang tuh kamera. Tahunnya 77 berapa sih? 720, 750 Canon. Nggak pernah ini deh. Oke, Lupa deh pokoknya. kayaknya. Tapi ya aku shootnya cuma yang kalau ada apa pembicaranya cuma sebentar aja sih. Oh, Terus itu digabung-gabung. kameranya udah beli sendiri tuh? Iya, beli sendiri dari nabung. Dari Jadi hasil nabung. fee 500, 400 ribu, 600 ribu, 800 Yang ribu. gathering tadi itu. Itu ditabung, akhirnya beli 750D, 720 atau enggak? Iya 750D deh kalau Jadi nggak salah. kamera pertama 600D. Oh, kamera pertamanya yang 600 itu. Itu juga beli nabung yang jual wig tadi itu. Enggak, itu iPhone. iPhone. Nah, yang kamera tadi? Ya kameranya minjem ke keluarga. Oh, jadi bukan punya sendiri Iya, ya? yang Enggak, 600D. yang kamera pertama beli sendiri. Oh iya 750D itu. Itu nabung beli sendiri. Iya, nabung Enggak beli minta sendiri. sama orang tua. Enggak minta. Pas mau naik ke Sony baru ngutang ke orang tua. Enggak, kenapa pas waktu kuliah kan lu lulus kuliah gitu misalnya minta kado dong. Enggak, Bokap nyokap lu soalnya kan pastinya juga banyak duitnya nih kayaknya Iya. kerja pindah-pindah gitu. Kenapa ya enggak? apa ya waktu itu emang orang tua aku tahu aku mandiri. Jadi kalau mau beli iPhone tuh kan beli sendiri. Iya, iPhone sampai beli sendiri sih. Iya, terus beli HP, beli apa-apa, pokoknya semuanya beli sendiri. Karena aku mikirnya kayak orang tua aku nih kayaknya miskin, kayak gitu-gitu. Iya, kayak mikirnya kayaknya orang tua aku tuh banyak utang. Padahal aku nggak pernah nanya. Kayak gitu, aku nggak pernah tahu. Lu berasumsi aja. Iya, gitu berasumsi ya. aja di pikiran sendiri. Kayaknya orang tua tuh hidupnya susah ya, biayain orang tuanya sendiri, kayak gitu. Jadi kayak ya udah deh apa-apa beli sendiri aja. Kayak nggak enak aja ke orang minta ke orang tua gitu. Sampai akhirnya punya kamera benar-benar beli sendiri Iya, tuh ya. jadi nggak. Baru Iya, berapa juta waktu itu? udah lupa pokoknya. nggak ingat. Nggak ingat karena udah lama banget. Oke. Udah lama banget waktu itu. Terus lensanya apa aja? Masih 50 minjem? aja. Apa beli? Itu juga? 50 yang punya Oh, masih adik minjem. itu, yang punya keluarga itu. Sampai Jadi terus cuma beli tadi body yang doang. mulai dari kuliah, apa maksudnya tugas akhir tuh Ngambil itu, terus job. prosesnya gimana tuh perjalanannya? Itu terus karena udah kenal uang, Wih, udah kenal duit. iya, terus akhirnya lulus kuliah. Heeh. Lulus kuliah, tapi masih ngambil-ngambil Job, job kayak gitu. freelance- Terus freelance gitu. aku mulai coba kayak karena aku suka dengan dunia marketing, branding gitu-gitu. Aku coba daftar-daftar kerjaan tuh, daftar-daftar kerjaan. Coba daftar-daftar, tapi ternyata nggak apa ya. Kayak kadang kalau kita udah kenal duit, udah kenal fee-nya segini, kalau mikir kayak ih kerja dari pagi sampai sore 5 hari seminggu tuh kayak berat aja kayak gitu. Jadi kayak enggak deh, akhirnya ya udah dilanjutin tentang freelance ini. Jadi kayak sampai sekarang Udah sempet kerja kantoran belum? enggak pernah. Oh, akhirnya nggak sempet. Iya, sampai tapi sekarang. daftar-daftar doang. Ngelamar-ngelamar doang. Iya, gitu ya? ngelamar-ngelamar kayak gitu, nyoba-nyoba ngelamar ke sana kemari naik motor kayak gitu. Sampai dipanggil. Sampai dipanggil, sampai ditawarin fee juga pernah kayak gitu. Cuma akhirnya kadang mikir-mikir lagi, nggak malah jadi elunya deh. ya, nggak mau Iya, ya? malah kayak enggak deh. Tapi kenapa ya dari awal daftar-daftar kayak gitu? Iya, cuman ya karena ya kewajiban aja kali Iya, ngerasanya karena aku kali ya. ngelihatnya kayak kok teman-teman aku daftar kerja ya. Ya udah deh, aku juga daftar bikin CV kayak gimana sih? Oh, gini caranya. Ya udah bikin aja deh kayak gitu. Jadi kayak daftar aja ke orang. Soalnya pas aku daftar juga orang tuh pas ngelihatnya tuh kan portofolio aku kebanyakan tentang video. Bikin wedding lah, bikin apalah, bikin pokoknya hal-hal video. Jadi orangnya kadang orang mikirnya kebanyakan nolak karena yang mereka butuhkan tuh sales. Oh iya, karena lu ini Marketing ya. iya. Gelarnya Aku ya. mau daftar ke video juga lulusan aku bukan tentang multimedia, jadi bingung juga, aku juga nggak ngerti lighting gitu-gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, aku ini sendiri aja, freelance video aja deh. Sampai udah lupa akhirnya nggak pernah apply lagi. Tapi freelance-nya kemana? Bener-bener job sendiri itu, bukan Iya. ke vendor? Nggak pernah gabung vendor. Oh. Sempat pernah gabung vendor, cuma di Bandung. Tapi itu cuma bertahan sebulan, udah harus disuruh pindah ke Depok waktu itu. Jadi sampai di Depok juga nggak kenal siapa-siapa, ya udah deh freelance aja di sini kayak gitu. Jadi di Bandung pun lu juga cuma satu vendor itu aja yang pernah in-house?
Tapi cuma bentar banget, Itu cuma in-house job apa freelance? 1-2 doang. In-house apa freelance? Itu kayak percobaan deh, masa-masa percobaan. Probation Kayak gitu iya, ya. probation Apa gitu. vendornya? Vendor wedding. Iya, Nesnumoto. Oh, di Nestle. Oke. Vendor gede lah ya. Iya, vendor gede itu tuh kayak waktu itu di Bandung tuh kayak aku ngeliat vendor itu kayak impian banget lah. Kayak gitu. Terus aku lupa waktu itu aku nyoba DM salah satu dari DM orang. doang? Iya, terus Bukan akhirnya ketemu di diajakin. lapangan gitu? Enggak, terus diajakin ketemu ngobrol bentar. Mm-mm. Terus masa-masa percobaan aku harus pindah ke Depok ternyata. Nah, di Depok nggak kenal siapa-siapa, ya udah deh. Nggak bisa in-house juga, nggak bisa tiba-tiba gabung ke orang juga, ya udah deh nyoba sendiri aja freelance di Depok. Itu 2000 berapa pas ke Depok? 2020 baru. Oh, udah 2020. Oh, pas pandemi banget dong. Iya. Apa pas bulan apa? Itu pas pandemi aku lulus, terus pandemi aku nganggur 6 bulan. Agustus aku mulai nyoba freelance di Depok. Oh. Itu nyoba freelance pertama kali itu aku sama vendor bercerita waktu itu. Bercerita. Iya. Itu ketemu di mana? Itu ownernya itu dari Surabaya. Nah, dia nyari videografer yang di Jakarta karena ownernya itu mau pindah ke Jakarta. Akhirnya nanya ke temennya, aku pernah handle job ke Surabaya juga, ada kenalan di sana. Akhirnya aku direkomendasiin. Terus dari akhirnya teman ke teman tuh. Iya, jadi aku pertama kali ngejob itu di bercerita waktu itu di di Depok. Jadi tuh pertama kali aku di Depok nggak kenal siapa-siapa. Alhamdulillah ternyata dapat rekomendasi ngejob di bercerita freelance di sana. Kayak gitu. Itu sampai sekarang juga masih freelance Masih gitu. freelance di bercerita. Oke, terus berarti vendor freelance-nya tuh bercerita. Itu pertama kali di Depok. Gabung komunitas nggak sih lo? Enggak, karena nggak ngerti. Nggak Aku tahu nyobanya, gitu iya ya. nggak ngerti aja komunitas-komunitas kayak gitu. Jadi ya udah sendirian aja sampai sekarang. Bener-bener ya, jadi pas yang awal pindah ke Depok ya lo orang baru di Depok. Iya, nggak kenal tahu siapa-siapa. mau cari siapa gitu ya. Jadi kayak kalau di rumah kayak berasa pengangguran. Pas pandemi juga lagi iya, ya. pas pandemi Tapi tinggalnya juga. sama siapa? Di Sama Depok? orang tua. Oh, sama orang tua. Iya, jadi kayak kerja nggak kerja kayak gitu. Mau cari kerja juga gimana, nggak kenal Nggak siapa-siapa. ada. Iya, pandemi juga. Pandemi juga, jadi ya udah kayak ya udah deh jalanin aja. Terus pas mulai Agustus kan mulai rame-rame tuh. Iya, nah di situ Nah, mulai itu rame gimana kan. Itu mulai rame tuh buat prewed kayak gitu-gitu. Nah, itu aku pertama kali terjun prewed. Sendiri, klien sendiri? Enggak, yang sama bercerita. Oh, sama bercerita sama itu. vendor lain. Oke, itu lo videografer udah langsung? Iya, langsung videografer di sana. Nah, itu alatnya masih? Nah, itu aku 2020 itu pas pandemi itu aku nyoba upgrade ke A6400. Oh, jadi pindah nih ya, dari Canon yang itu dijual? Iya, dijual. Pas aku lulus, aku ngerasa kayak aku mau fokus ke video. Oh, oke. Sejak aku mau menentukan aku fokus ke video, aku mulai upgrade ke Sony karena waktu itu lagi zamannya videografer itu emang pada dasarnya Sony pada ya? pakai Sony kayak gitu. Ya udah, kalau mau jualan jasa harus berani upgrade kan kayak gitu. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Jadi aku ngerasa kayak ya udah deh, aku coba beli Sony A6400 terus pakai lensanya Sigma 16 mm sama 20. yang Sony lensa Sony 35 mm 18. iya ya. APS-C itu juga semuanya ngutang ke orang tua. Iya, jadi cuma punya uang berapa, masih ada kurang, tapi karena harus kerja ya udah deh ngutang ke orang tua aja. Jadi tiap bulan dicicil-cicil terus. Oke. Baru tuh. Iya, itu belinya baru semua. 400 berapa sih? 15 ya, berapa ya? Iya, pokoknya semuanya totalnya 16 juta deh. Oh, cuma 16 habisnya? Iya, aku belinya body only sih. Yang lensanya? Oh, lensa 16 yang Sigma itu kan 5 jutaan. 4 jutaan. Beli second? Enggak, Oh, baru. murah ya? Iya. Oke. Beli Nggak habis 20 juta tuh ya? Enggak, 16 juta pokoknya totalnya semua. 6.400 juga body only waktu itu. Terus pokoknya masih 16 jutaan. Handheld aja atau gimana? Iya, sampai sekarang juga handheld. Oh, lu masih nggak pernah handheld gimbal aja? Nggak pakai gimbal? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak enak ya? Karena aku ngerasa kayak berat banget. Oh gitu. Karena cewek kan, jadi kayak aduh berat banget kayak gitu. Jadi sampai sekarang juga handheld semuanya. Oh, jadi semua video-video lo yang di di IG feeds itu semuanya handheld. Oh, tangan semua Iya, ya? Lumayan gak geter berarti ya? 6400 ada IBIS nggak sih? Enggak kayaknya. Lensanya aja sih yang 35 ya kalau nggak salah. Emang 35 ada
Ibis. Oh, ada OS-nya ya? Iya, OSS. Lupa gua, OS emang ada ya 3518. Sony kan? Iya, Sony. Oke, terus Ada kalau nggak salah. itu berapa lama tuh dipakai tuh 6400? Itu sampai 2000 akhir tahun kapan ya? Dia lupa. Iya, pokoknya setahunan deh. Aku Setahunan. baru upgrade lagi awal tahun ini. 2022 Berarti 2 ini. tahun ya? Oh, jadi selama pandemi itu lo ngejob pakai 6400. Iya. Hansa 3516. Iya. Handheld. Handheld semua. Ini audio? Udah mulai belajar udah. pakai Zoom. Pakai apa, Karena Zoom? di Jakarta, terus udah mulai aku nyoba terjun ke nggak cuma satu vendor aja, aku nyoba bangun personal branding, upload portofolio, akhirnya mulai kenal ke berbagai vendor. Dari sana udah mulai banyak kenalan videografer, mulai nanya-nanya tuh, kalau nge-shoot, rekam tuh pakai apa, kayak gitu-gitu. Jadi udah mulai belilah waktu itu juga. Apa, pakai apa, Zoom? H1? Iya, Zoom H1N. Kalau awal-awal lu berapa bayarannya?